Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustonul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan salah satu informasi penting nih bagi honorer tentunya. Dan ini saya kutip langsung dari websitenya Menpan RB yang terbit hari ini. Kabar gembira bagi honorer. Apa sih kabar gembiranya? Kita lihat dan kita bahas, kita cek bersama. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @abah channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abaharifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya, langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi langsung dari Menpan RB melalui website Menpan RB yang terbit hari ini. Jadi Bapak Ibu jangan di skip videonya. Seandainya nanti ada tanggapan, Bapak Ibu bisa tanggapi di kolom komentar di bawah. Informasinya seperti ini Bapak Ibu semua. Konsolidasi usulan formasi CSN di tahun 2024 masih dibuka hingga 31 Januari 2024. Jadi masih dibuka hingga 31 Januari 2024. Isi beritanya seperti ini. Kita perbesar. Jakarta. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) terus mengkonsolidasikan penataan formasi ASN bagi instansi pemerintah pusat dan daerah untuk kebutuhan rekrutmen tahun 2024. Pemerintah memproses konsolidasi usulan kebutuhan tahun 2024 yang akan dibuka hingga 31 Januari 2024 melalui aplikasi e-formasi. Nah, kabar gembiranya seperti ini. Jadi Bapak Ibu semua, bagi pemerintah di daerah yang masih belum melakukan sebuah usulan formasi di aplikasi e-formasi miliknya Menpan RB, segera lakukan sekarang sebelum ketinggalan. Karena misalnya tidak diusulkan melalui aplikasi e-formasi di sini, maka tentunya Bapak Ibu semua tidak akan bisa, atau bagi honorer-honorer khususnya itu tidak akan bisa melakukan sebuah perekrutan. Jadi Bapak Ibu di instansi daerah itu sangat penting peranannya. Kita lanjutkan, nanti ada kabar gembiranya Bapak Ibu semua. Instansi pemerintah, ini kutipan, silahkan mengkonsolidasikan usulan formasi pada platform formasi.menpan.go.id. Diharapkan usulan kebutuhan diprioritaskan atau memprioritaskan penataan tenaga non-ASN, ujar Menteri PAN RB Bapak Abdullah Zoranas di Jakarta Senin 22 bulan 1. Jadi nantinya usulan formasi yang kali ini itu mohon diprioritaskan untuk penataan tenaga non-ASN yang masih belum terangkat menjadi P3K, seperti itu. Langsung disampaikan oleh Bapak Azwar Anas. Sekarang peran pemerintah, sekali lagi pemerintah di daerah khususnya bisa mengakomodasikan hal tersebut, diimplementasikan pada aplikasi e-formasi miliknya Menpan RB. Kebutuhannya berapa, jumlahnya berapa, seperti itu. Kemudian pengadaan ASN tahun 2024 terbuka bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khusus bagi pelamar non-ASN atau honorer. Di sini sudah dijelaskan nih. Kemudian dan calon pegawai negeri sipil atau CPNS bagi pelamar umum termasuk fresh graduate, seperti itu. Sebelumnya Kementerian PAN RB telah menyampaikan surat kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pemerintah terkait dengan usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Ini masih saya belum mendapatkan informasi atau kita masih belum bahas di channel ini. Coba kita cari seperti apa surat usulan tersebut. Jadi usulan pemerintah pusat ke daerah itu seperti apa suratnya? Coba kita bahas di kesempatan berikutnya. Melalui surat tersebut, PPK diimbau untuk mengusulkan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak
atau SPTJM sesuai dengan format terlampir pada aplikasi e-formasi. Jumlah kebutuhan yang disampaikan di e-formasi akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Kementerian Pan-RB akan menetapkan jumlah formasi nasional dan instansi. Selanjutnya akan ditetapkan panduan penyesuaian rincian formasi. Jadi Bapak Ibu semua, sekarang ini Menpan RB sudah bersiap-siap untuk rekrutmen CSN di tahun 2024 ini, baik bagi honorer ataupun fresh graduate. Tapi kalau kita lihat, sepertinya formasi yang akan disesuaikan sama masih dengan di tahun 2023 kemarin, yaitu 80 banding 30. 80-nya untuk pelamar yang honorer, sisanya untuk fresh graduate yaitu di umum. Seperti itu Bapak Ibu semua. Dan sekarang ada CASN-nya atau maksudnya ada tes PNS-nya, CPNS-nya sekarang ini di tahun 2024 ini. Semoga saja seperti yang disampaikan sebelumnya, untuk rekrutmen di tahun ini itu tidak sampai di akhir tahun Desember atau biasanya di akhir tahun. Jadi 1 tahun bisa 2 kali, 3 kali seperti itu. Lanjut Bapak Ibu semua. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Aba Subagja mengungkapkan, untuk mendorong optimalisasi usulan formasi di awal tahun 2024, Kementerian Pan-RB telah melakukan sejumlah bimbingan teknis terkait dengan pengadaan ASN tahun 2024 kepada instansi pusat dan daerah. Kementerian Pan-RB juga mengadakan sosialisasi terkait dengan jabatan pelaksana ASN di instansi pemerintah. Jadi sekarang bukan hanya jabatan fungsional saja, tapi ada jabatan pelaksana. Di mana jabatan pelaksana ini sementara nantinya kan jabatan pelaksana akan diringkaskan, di mana hanya ada 3 spesifik kayaknya, yaitu clerk, kemudian operator, apalagi 1 seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, jika masih kita mengacu pada jabatan pelaksana di tahun 2018, maka jabatan pelaksana itu banyak. Dengan otomatis yang di instansi sekolah-sekolah itu masih bisa diusulkan di formasi ini jika mengacu pada Menpan yang sama. Seperti itu. Kita lanjutkan. Karena CSN 2024 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, jadi instansi pemerintah mendapatkan informasi yang komprehensif dan bisa mengoptimalkan usulan formasi di masing-masing KLD. Jelas Aba Subagja. Aba menerangkan optimalisasi pengisian formasi dapat dilakukan dengan memetakan kebutuhan PNS dan PDK real di masing-masing KLD, kualifikasi pendidikan dan jabatan pada unit kerja pun wajib dipetakan. Di sini masih membaca apa Bapak Ibu semua? Jabatan pendidikan. Nah, kalau kita sudah berbicara pendidikan nih, tentunya banyak yang tidak akan terakomodir seperti itu. Nah, peran pemerintah daerah, pemerintah pusat di sini harus bisa bagaimana mencari jalan keluar bagi yang ijazahnya masih SD, masih SMP, yang menjadi tolak ukur di sekolah-sekolah. Nah, itu yang bisa difikirkan seperti apa jalan keluarnya nanti Bapak Ibu semua. Kalau kita memikirkan honorer tentunya. Tapi kalau misalnya memikirkan fresh graduate tentunya yang S1 lah, kemudian mungkin IPK-nya lah, kan seperti itu. Tapi kalau kita memikirkan yang honorer, nah coba bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua? Saya ingin tanggapan Bapak Ibu semua di kolom komentar. Coba tanggapi. Seperti apa sih teknis yang tepat nantinya agar pemerintah bisa melihat kondisi real di bawah. Instansi pemerintah juga diharapkan dapat memetakan tenaga non-ASN sesuai dengan unit kerja seoptimal mungkin. Kalau kita berbicara unit kerja seoptimal mungkin, perlu diketahui kemarin pada rekrutmen kemarin banyak instansi yang non-Indo itu, maksudnya instansi di lembaga lain yang melamar di instansi Indo seseorang dan yang di instansi Indo itu kalah dengan instansi non-Indo. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, komentar di bawah. Coba, mungkin Bapak Ibu termasuk di dalamnya. Karena kemarin banyak yang tidak terakomodir dikarenakan di formasi instansi beliau itu ditempati oleh instansi atau honorer yang di luar Indonya. Kenapa kok luar honorer bisa melamar di sini?
Ya dikarenakan tidak ada formasi di tempat beliau ini, seperti itu. Nah, sekarang pemerintah daerah selagi dibuka, mohon segera dilanjutkan, dieksekusi permintaan dari pemerintah pusat. Mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan informasi lain terkait dengan honorer, cantumkan di kolom komentar di bawah. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Abah channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.